Di siaran dunia mahasiswa itu saya belajar sambil melakukan karena penting ternyata pengalaman membuat skrip, membacanya dengan baik, mengedit dan sebagainya. Ya, karena reporter itulah kemudian saya ditawari di media yang lain di Surabaya sampai dengan masuk ke televisi Indosiar. Indosiar ya. Wartawan pertama Indosiar yang direkrut oleh Jakarta untuk wilayah Jawa Timur. Oh iya, sebelumnya masih koresponden ya? Sebelumnya masih tim Jakarta. Oh, tim Jakarta malahan ya? Saya orang pertama yang masuk di Indosiar sebagai tim Indosiar Jawa Timur. Ketika itu. Ya. 2001 ya waktu itu ya? Oke, selamat jumpa kembali di perbincangan Rumah Inspirasi. Ya, oke. Saya Aldi Susanto yang senang sekali bisa hadir kembali untuk menghadirkan perbincangan di Rumah Inspirasi, dan menariknya tamu saya sore hari ini adalah kerabat sendiri sih sebenarnya, bukan kerabat dalam pengertian saudara, tetapi kerabat dalam pengertian profesinya yang awalnya itu sama persis begitu. Saya panggil Mas saja, nanti Mas Fajar. Nama lengkap beliau adalah Haji Fajar Arifianto Isnugroho SOS MSI. Apa kabar Mas Fajar? Alhamdulillah. Saya tak ganti handphone dulu ya, ini kok handphonenya kurang oke ya. Ya Mas Aldi, alhamdulillah senang bisa berjumpa panjenengan, penyiar favorit saya. Wah. Karena dulu radio itu nggak banyak ya Mas ya. Kalau dulu radio nggak banyak. Yang dengar Merkuri, dengar Mas Aldi. Gitu ya. Oke. Mas Fajar, yang menarik dari tamu saya sore hari ini adalah beliau ini usianya masih relatif lebih muda dari saya. Tetapi perjalanan karirnya, transformasinya luar biasa. Mulai dari wartawan sampai kemudian menjadi direktur utama Rumah Potong Hewan. Lagi lah belewaran enggak karu-karuan ini. Ya, luar biasa ya. Ya, oke. Tapi Mas Fajar cerita dong, karena perbincangan kita ini kan Rumah Inspirasi ya, santai aja ya. Mungkin bisa cerita dulu masa kecilnya di mana, dan setahu saya kita kurang lebihnya sama ya, memulai karir di broadcasting itu ketika sudah mahasiswa begitu ya. Betul. Tapi monggo cerita. Ya Mas Aldi, jadi saya sebenarnya sejak sekolah itu memang ambisi saya memang pengen kerja di radio ketika itu. Sehingga saya seringkali nongkrong di Susana sore hari, kebetulan kan sering lewat Jalan Taman Apsari itu sering dengar Radio Susana. Kemudian sempat memfavoritkan beberapa penyiar di sana ketika itu. Radio itu asik juga begitu ya, ternyata sesuatu. Itu waktu apa itu? Waktu masih mulai SMA. SMA ya. SMA. Kemudian kebetulan kok ada passion sekolah komunikasi. Nah, ketika itu saya tidak berpikir panjang. Setelah tidak masuk di UNER, saya mengambil kuliah yang memang saya pengen belajar media. Nah, akhirnya saya ketemu di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, saya ngambil jurnalistik, dan saya langsung mengatakan saya akan mendalami ilmu broadcasting. Oh gitu ya? Saya nggak tahu kenapa, saya terobsesi beberapa penyiar radio, kemudian mendengarkan radio berformat news, juga menarik reporternya. Wah, ini asik juga, dan saya pikir selama orang punya telinga, kayaknya medianya akan bertahan lama. Dan sesuatu yang menarik karena imajinasinya yang luar biasa, keren ini orang radio. Sehingga saya senang ketika itu mampir di Susana, nonton di Carolina gitu ya. Terus di radio Raja Wali Kaca Piring, ada lomba yang off airnya rame dulu. Betul, nyanyi dangdut dan sebagainya, itu saya senang gitu loh. Saya memang dari awal media ini asik. Dan boleh dibilang karena waktu itu era keemasan radio ya. Betul. Jadi mengasihkan begitu ya. Dan ketika itu Mas Aldi, teman-teman saya di kuliah yang mayoritas mengambil jurnalistik cetak. Kamu ngapain? Lapo dari radio gitu ya. Sekedar hobi, nggak usah di sekolah, nggak apa-apa. Saya katakan radio, media broadcasting 15-20 tahun lagi masih akan bertahan lama daripada media cetak. Kita akan buktikan bareng-bareng. Oh, jadi saya ngomong begitu ketika itu teman-teman seangkatan saya kuliah. Jadi kondisi sekarang ini karena fatwa jenengan berarti ya. Selamanya orang masih butuh media namanya radio, selama dia masih punya telinga. Karena kekasan dan keunikan radio yang tidak dimiliki oleh media lain sampai sekarang. Oke.
memulai karirnya sebagai seorang reporter radio di program siaran Dunia Mahasiswa. Apa masih ada nggak ya si Dumanya RRI sekarang ya? Sepertinya masih, Mas. Dari masih ada ya? Sekedar relawan ketika itu, jadi scriptwriter, sampai akhirnya saya di-hire untuk membuat skripnya, satu skrip 2.500 atau berapa? 2.500 waktu itu ya? Tapi saya senang mengerjakannya. Senang banget ya. Ketemu dengan teman-teman mahasiswa Surabaya, di siaran Dunia Mahasiswa itu saya ya belajar sambil melakukan, karena penting ternyata. Pengalaman membuat skrip, membacanya dengan baik, mengedit dan sebagainya. Ketika itu masih rekaman ya di RRI, disiarkan sepekan sekali. Setelah saya mulai merasakan ternyata radio asik. Radio menurut saya kalau ditekuni luar biasa. Apalagi saya baca di beberapa literatur di negara-negara lain juga radio juga luar biasa ya perkembangannya di luar negeri begitu. Ya. Berapa lama waktu itu ada di Sidoma siaran selama Dunia kuliah, Mas, sampai lulus. Jadi sejak saya masuk kuliah di 93 sampai dengan lulus 97-98 itu saya aktif di siaran Dunia Mahasiswa. Ya. Oke, setelah lulus kuliah, sebelum lulus saya sudah masuk di sebuah radio swasta di Pondok Chandra ketika itu. Mas Anang itu kemudian saya kebetulan kok saya itu nggak pernah nyari, Mas, ditawari di Pondok Chandra, kemudian ketemu. Tapi untuk lebih melengkapi wacana radionya, namanya waktu itu kita sebutin nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa, ini kan radio Today FM. Today FM ya. Itu beberapa kali ya. Itu bertransformasi dari Kartika Bahari, Dirgantara Jaya, KBDJ. Betul. Kemudian jadi Today FM. Sekarang jadi apa radionya? Sekarang sudah berganti menjadi M Radio kalau. M Radio. Sehingga kalau nggak keliru ya. Betul. KFM sebelumnya KFM, terus kemudian bertransformasi ke M Radio sekarang. M Radio. Ya, oke. Itu tahun berapa itu di? Itu sebelum saya ke Pro FM. Jadi sejak Mas sampai dengan kuliah. Jadi memang skripsi saya juga mengambil minat mahasiswa mendengarkan siaran radio Today FM gitu. Jadi memang saya ingin melihat motivasi mahasiswa mendengarkan Today FM karena motivasi apa? Karena ketika itu Today FM kan mendeklar sebagai radionya mahasiswa ketika itu. Oke, jadi penelitian sekali. Di Today FM itu sebelum lulus kuliah udah ini ya? Iya. Udah ditawari masuk di sampai dengan selesai kuliah. Kuliah. Kemudian setelah selesai kuliah bertahan sampai berapa? Terus ya itu ya pindah-pindah tapi terus ditawari. Nah, ketemu Mas Denny Saha. Mas Denny Saha kan sebelumnya kan station manager di Today, kemudian beliau ditawari di Pro FM radio. Cara kebutuhan reporter buat kamu, karena saya kan pegang bahwa jurnalistik itu selamanya akan dibutuhkan orang. Karena radio bukan sekedar to entertain, tapi ada to inform. Sehingga informasi itu menjadi penting dalam segala aspeknya. Nah, di sana saya diberi tantangan menarik. Kita akan coba info pasar, Jar, yang sebelumnya di koran-koran kita kemas dalam reportase radio. Wah, jadi saya belusukan, Mas, ke pasar-pasar, harga sembako, harga telur, itu keren itu. Setiap dibandingkan dengan harga di supermarket. Itu salah satu keunikan di Pro FM Surabaya yang memang kita harus bermain segmented ya, yang harus berbeda. Ketika itu kan memang pagi itu konsumsi ibu-ibu. Dan media kan belum seperti sekarang ya, yang sudah sangat digital, sehingga mendengarkan radio memang menjadi sebuah kebutuhan segmen pendengar tertentu begitu. Oke, di tapi itu memang sudah jadi apa ya? Sudah jadi semacam kebiasaan bahwa radio itu memang pindah-pindah begitu ya. Orang radio pindah-pindah begitu ya. Dan ketika itu memang saya menajamkan sejak di RRI itu Mas sebagai jurnalis radio. Jurnalis radio ya, di Pro FM itu ya. Ya, karena di radio itu ada timnya kan, ada tim program itu, ada announcer dan sebagainya. Saya memilih yang memang jurnalis radio. By the way, siaran bisa nggak? Siaran pernah di Pro FM. Ketika itu kan memang ditawari sama Mas Didi itu ngobrol berdua. Tapi nggak sempat jadi penyiar yang full gitu. Yang full. Karena saya memang lebih ke karirnya lebih banyak ke ini ya, reporter ya, wartawan ya. Karena reporter itulah kemudian saya ditawari di media yang lain di Suara Surabaya sampai dengan masuk ke televisi Indosiar. Indosiar ya. Wartawan pertama Indosiar yang direkrut oleh Jakarta untuk wilayah Jawa Timur. Oh iya, sebelumnya masih koresponden ya? Sebelumnya masih tim Jakarta. Oh, tim Jakarta malahan ya? Saya orang pertama yang masuk di Indosiar sebagai tim Indosiar Jawa Timur. Ketika itu. Ya. 2001 ya waktu itu ya? Ya, bahkan lama di televisi sampai dengan hampir 6 tahun. Saya di televisi sampai dengan 2010
7 ya Mas Aldi. Ya. Ketika di Suara Surabaya juga punya banyak kenangan-kenangan liputan-liputan ini, termasuk meliput haji ya. Di Surabaya itu singkat sekitar 3 tahunan atau 2,5 tahun, tapi di sana cukup berkesan karena saya adalah reporter pertama di era pasca reformasi yang berangkat ke Jakarta untuk melihat sidang istimewa dan naiknya Presiden Gus Dur menjadi presiden. Itu saya melaporkan langsung dari depan kantor PBNU di Jalan Keramat Raya. Gus Dur bersama dengan para kiai ditanting bahasanya untuk Gus Dur mohon izin dan kiai memberikan restu Gus Dur jadi presiden. Dan ketika itu saya masih ingat malam hari jam 9 saya reporter pertama yang melaporkan lewat Suara Surabaya bahwa Gus Dur bersedia jadi presiden. Oke, baiklah. Luar biasa ya. Itu kan saya bilang kan usianya boleh lebih muda dari saya, tetapi bertransformasinya sangat luar biasa Mas Fajar ini. Itu baru sebagian loh ya. Belum lagi yang banyak. Nanti kita juga akan bicara pada gilirannya bagaimana beliau kemudian sekarang ada di RPH ya, Rumah Potong Hewan, salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya, betul ya Mas ya? Betul. Ya, tapi sebelum itu kita break dulu ya untuk pesan-pesan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut kembali dan masih bersama Mas Fajar yang sekarang ini bukan profesi jabatan beliau yang terakhir ini adalah Direktur Utama ya. Pakai utama nggak? Pakai Direktur dong. Utama. Direktur Utama. Saya selalu mengatakan saya tetap sebagai jurnalis. Oh gitu ya. Ya. Dimanapun profesinya. Dimanapun profesinya. Oke, Mas Fajar tadi kan sepenggal kecil dari perjalanan karirnya itu kan sebelum nanti kita ke televisi ya. Tentu tantangannya pasti beda gitu kalau di televisi ya. Nah, sebelum kita ke televisi, apa pengalaman yang paling menarik ketika Anda kan dari cerita sangat ini ya. Ini adalah contoh dari konsistensi begitu ya. Saya mendengar cerita Anda yang tidak lebih dari 10 menit lah ya di sesi yang pertama tadi, betapa kemudian Anda sangat mencintai profesi sebagai seorang reporter ya, seorang wartawan. Apa pengalaman paling menarik? Selama jadi reporter sampai di terakhir ya? Ya, sampai di terakhir atau sampai di ketika di radio dulu sebelum ke televisi atau ada beda nggak? Sebenarnya sama ya. Ya oke. Media radio TV itu ada kesamaan, sama-sama media broadcasting, cuma TV kan media audiovisual ya. Menambahkan visualnya saja. Sementara karakternya hampir sama. Sehingga orang yang pernah bekerja di radio tidak akan kesulitan ketika masuk ke dunia televisi. Intinya itu sebenarnya. Sehingga banyak orang-orang radio yang jadi presenter TV itu kan dari radio karena emangnya mungkin sama konsepnya. Yang paling menarik karena saya memilih di jalur jurnalis media broadcasting itu, selain peristiwa reformasi juga saya berkesempatan berhaji bersama Gus Dur. Di tahun 2001 ketika Gus Dur presiden. Wow. Bersama Presiden 2001 dan Ibu Sinta Nuriyah. Saya masih ingat betul ketika selesai tawaf malam hari di Ka'bah, tiba-tiba askar itu datang mengamankan lokasi. Saya nggak tahu ada tamu kerajaan siapa, kok kemudian posisi itu kemudian diamankan. Ternyata Presiden Abdurrahman Wahid melakukan tawaf. Oke, tahun berapa itu? 2001. Ya. Ketika Anda sudah ada di Indosiar ya? Belum, di Suara Surabaya. Oh, masih di Suara Surabaya ya? Saya reporter pertama haji di Suara Surabaya. Itu. Jadi memang saya yang selalu mengawali bahwa misalkan di Jakarta kita harus ada reporter dari sana ya, begitu. Kemudian haji. Nah, ini haji memang agak unik ceritanya karena satu kantor itu enggan berangkat sementara sponsornya sudah ada. Oh gitu. Sponsor hajinya ya karena Jadi Mas Fajar memang ini pertama ya, tim liputan pertama. Iya, tim liputan atau gerbong pertama. Betul. SS meliput ibadah haji begitu yang mengirimkan reporter sampai dengan ke Tanah Suci. Saya reporter pertama. Dan itu banyak yang masih enggan karena pertama ya, takut di sana gimana. Ada yang lebih senior. Mas harusnya kan jenengan, saya ini masih baru, masih junior. Saya ujar, pokoknya ya namanya orang berangkat haji itu kan tergantung kesiapan. Tapi saya masih 26 tahun Mas ketika itu. Waktu itu ya. Masih 26 tahun. Dan nggak kebayang ketika berangkat itu bahwa bisa bersama Gus Dur. Saya nggak membayangkan. Ternyata di sana luar biasa karena bersamaan dengan berhajinya Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid dan Bu Sinta Nuriyah, juga ketemu Kiai Haji Hasyim Muzadi, Ketua PBNU, dan banyak pejabat di sana yang memang menarik ketika zaman Gus Dur 2001. Dan itu haji paling lama Mas, saya 40 hari di Tanah Suci. 40 hari ya?
banyaknya jamaah yang berangkat haji ketika itu. Yang biasanya 30 hari ini sampai 40 hari. Itu cukup lama karena saya haji reguler, cukup lama di sana. Kemudian yang cukup menarik lagi ketika di televisi, Mas, karena saya menyaksikan peristiwa tidak hanya regional dan nasional tapi juga internasional. Internasional ya. Yaitu peristiwa meledaknya bom Bali 1, bom Bali 2, tertangkapnya Amrozi sampai dengan tertembaknya Dr. Azhari. Saya tim liputan di lapangan yang melihat dengan detail kejadian penangkapan Dr. Azhari itu dan pengungkapan bom Bali. Yang terakhir yang juga peristiwa internasional adalah melubernya lumpur Sidoarjo atau lumpur Lapindo. Itu juga peristiwa menarik. Saya 2007 mengakhiri sebagai jurnalis radio, saya kembali ke kampus, kemudian masuk di Komisi Penyiaran Indonesia. Oke. Ya. Nanti kita akan cerita juga bagaimana beliau ini dari rekan sejawat, junior, terus kemudian ngawasi saya gitu loh ya. Waktu itu kan ininya seperti itu karena di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ya, KPID Jawa Timur ya, dan juga sempat di pusat juga. Tapi sebelum itu, ketika menjalankan tugas seperti misalnya meliput bom Bali, kita tahu itu sangat pertama kali meledak besar terorisme gitu. Ada sempat kekhawatiran nggak? Atau sudah menikah belum waktu itu? Sudah menikah. Jadi ketika itu saya berhaji itu saya baru menikah 3 bulan. Terus berangkat haji. Oke. Kemudian di Indosiar saya sudah menikah dan itu peristiwa yang menurut saya cukup menantang karena bagi saya bom Bali itu kan nggak sembarangan gitu kan, peristiwa teroris terbesar di mana bandara sudah tertutup untuk umum. Saya masuk lewat jalur khusus, ternyata satu pesawat orang dari Polda Jawa Timur semua, Lapor, yang mau support membantu di sana untuk melakukan olah TKP karena di Bali sendiri tidak butuh support dari beberapa Polda dari di sekitarnya. Yang terdekat adalah Polda Jawa Timur. Sehingga pesawat saya lihat kok agak longgar, ternyata semuanya adalah dari rombongan Polda Jawa Timur bersama dengan beberapa tim media termasuk tim Indosiar. Oke. Itu di bom Bali 1 dan 2 ya? Di 2001, yang bom Bali pertama, yang paling gede, yang Amrozi itu yang besar itu. Dan bom Bali kedua juga ada sampai dengan tertangkapnya ini, yang terakhir Dr. Azhari 2004 di Batu. Itu saya juga meliput detik-detik bagaimana Dr. Azhari yang tewas disergap oleh tim Densus 88. Betul. Ketika itu Pak Kapoldanya kalau nggak salah Pak Dai Bakhtiar atau Pak Sutanto ya ketika itu ya. Saya agak lupa. Ya, oke. Nah, ketika ada di liputan-liputan yang cukup dalam tanda petik mengharuskan punya nyali begitu ya. Nggak pernah ada rasa khawatir sama sekali mungkin terjadi apa-apa karena apalagi waktu itu kematian baru lah ya. Nah, istri nggak sempat melarang atau apa begitu? Oh iya, pasti khawatir lah. Namanya manusia ada rasa takut, khawatir. Tapi kan harus kita tata bahwa pekerjaan atau profesi jurnalis ini profesi mulia. Jurnalis adalah mata dan telinga dari masyarakat. Saya harus menampilkan informasi yang benar, yang akurat, yang berimbang untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Itu yang menguatkan saya bahwa saya harus memberikan laporan terbaik untuk masyarakat, untuk pendengar saya, untuk audiens saya ketika itu kan di Indosiar, sehingga untuk pemirsa media televisi. Itu yang kemudian ya karena pekerjaan itu Mas, kalau senang itu kan beda ya. Jadi melakukannya dengan senang ketika saya di radio, di TV itu karena dengan gembira. Hati senang, passionnya cocok, kuliahnya nyambung, senang akhirnya. Melakukan dengan sesuatu yang memang ya senang, karena adalah bagian dari ternyata saya kesampaiannya jadi bisa jadi kerja di radio. Ya kitanya senang, tapi yang ditinggal senep juga loh waktu itu ya. Ya apalagi anak kecil-kecil ya. Tapi alhamdulillah loh Mas, sejak saya jadi wartawan itu 2 anak saya yang lahir dari saya tunggui. Padahal ketika itu sangat sibuk sekali. Anak saya lahir di Kediri, yang pertama, yang kedua di Surabaya, dua-duanya lahir dengan ditunggoni bapaknya yang seorang wartawan. Luar biasa. Padahal kalau diatur-atur cari waktunya susah gitu ya. Biasanya waduh gak kober anakku lahir, aku pas liputan atau pas lagi keluar kota dan sebagainya. Alhamdulillah saya bisa bersyukur karena ternyata ya tadi itu Allah memberikan kesempatan saya untuk nunggoni meskipun di luar kota, ternyata saya harus naik bis 3 jam ke Kediri. Anak saya lahirnya baru besok pagi, sore dikabari masuk rumah sakit, saya langsung nyusul. Tapi alhamdulillah masih saya tunggoni, padahal di luar kota. Kalau Surabaya kan sudah dekat, otomatis bisa yang anak kedua itu. Ini sekelumit saja bahwa ternyata
jadi wartawan itu jadi makhluk yang tidak normal. Ya. Saya baru merasakan normal setelah tidak jadi wartawan. Oh gitu ya. 2007 Mas Aldi. Setelah selesai semua lepas, ternyata Lebaran bisa lebih nikmat, sama keluarga lebih longgar. Itu setelah nggak jadi wartawan. Selebihnya karena tuntutan profesi harus bisa membagi waktu dengan baik begitu. Ya. Tapi ini mudah-mudahan tidak menyurutkan langkah Anda yang mendengarkan program ini dan kemudian punya passion yang sama dengan Fajar waktu muda gitu, Mas Fajar waktu muda. Ya, karena bekerja sesuai dengan passion itu memang mengasihkan. Ya? Sangat luar biasa begitu. Pernah punya pengalaman nggak misalnya? Kan ada teman reporter kami juga yang kebetulan sekarang sudah almarhum ya, yang sempat tidak merasakan ketika meliput aksi-aksi unjuk rasa di Mas siapa? Wahyu Nugroho. Mas Wahyu, ya, itu teman saya baik juga itu. Iya, itu kan reporter. Sempat tertembak di alat vitalnya. Betul. Begitu ya. Meskipun tidak langsung, katanya rekoset atau segala macam, tapi ya sempat bersarang, bukan sempat ya, masih bersarang sampai beliau tidak ada itu bersarang peluru di dalam kantung sakarnya begitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini kalau Mas Fajar sendiri pernah sempat dapat pengalaman yang tidak menyenangkan begitu? Pernah waktu meliput aksi massa di Gedung Golkar. Gedung Golkar diserang oleh ribuan massa dan kacamata di Surabaya ya? Di Surabaya, okay. Ahmad Yani itu. Ahmad Yani? Saya dapat lemparan batu entah dari mana arahnya, kacamata saya pecah, hidung saya berdarah. Itu tahun 98-99 di Surabaya ketika itu saya. Jadi sempat juga terluka. Itu memang pelajaran berharga, ternyata posisi saya yang tidak tepat ketika itu. Saya harusnya berada di belakang polisi, tapi kan sudah chaos, sudah tidak bisa terkendali sehingga ketika itu saya juga sempat terkena lemparan batu. Memang kekhawatiran itu selalu muncul, Mas. Tapi yang penting niat kita harus kita tata dengan baik dan jangan lupa berdoa. Doanya orang tua, doanya istri dan keluarga itu menjadi penting untuk melindungi kita dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Betul. Nah, kalau Anda sedang mendengarkan program ini secara langsung atau mungkin nanti Anda menontonnya melalui akun YouTube-nya Merkuri karena hasil dialog saya di Rumah Inspirasi ini nanti akan diupload juga di Radio Merkuri 96, itu nama akunnya. Silakan nanti ditonton dan kemudian jangan lupa like subscribe juga, komen silakan. Dan kalau sampai di sini sangat banyak sisi-sisi menarik dari Mas Fajar yang belum sempat tertanyakan oleh saya mengundang Anda untuk juga join di 0315620096 by phone atau melalui WhatsApp juga di 0817300096. Ya, silakan. Karena tamu saya ini istimewa di perjalanan Rumah Inspirasi, Haji Fajar Arifianto Isnugroho SOS MSI yang sekarang juga boleh dibilang menjadi pejabat lah ya. Dia selaku Direktur Utama Rumah Potong Hewan Kota Surabaya. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi sebelum itu S1-nya di Stikosa AWS Surabaya. Ya, S2-nya di Unitomo ya. Unitomo betul. Komunikasi ya. Oke. Sempat ngajar juga ya, sempat berprofesi sebagai cukup banyak juga profesi Anda ya, Mas? Ya, saya mengatakan selama masih ada waktu kalau bermanfaat buat online saya lakukan. Gitu ya. Ya. Artinya di sela-sela ada peluang ngajar karena saya memang punya passion juga ngajar. Karena bagi saya bertemu dengan mahasiswa itu menyenangkan. Dan karena saya punya kompetensi di bidang penyiaran sehingga ini harus ditularkan lewat mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa siapa lagi yang paham tentang ilmu radio, broadcasting, media, jurnalistik, filosofi liputan, filosofi jurnalistik harus kita sampaikan. Karena kebetulan saya punya pengalaman ya basic keilmuannya sesuai, saya bekerja juga sesuai sehingga perlu disampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Ya, ketika masih aktif di media mengajar itu atau sampai sekarang masih punya waktu untuk mengajar? Saya selalu mengatakan menyisihkan waktu untuk mengajar mahasiswa. Kalau sekarang menjadi dosen di mana saja? Sekarang saya dosen luar biasa karena saya waktu ya nggak bisa memilih karena 2019 saya mundur dari di Stikosa sebagai dosen tetap, kemudian saya karena kesibukan sehingga saya memilih tetap dari dosen luar biasa saja. Artinya dosen terbang yang mungkin dibutuhkan sesuai ngajar selesai gitu kan. Karena sekarang kewajiban dosen juga banyak, Mas. Betul. Harus penelitian, pengabdian masyarakat, laporan. Wah, ini nggak cocok kalau saya orang media yang harus banyak ketemu dan sebagainya. Sehingga saya memilih yang penting bisa ngajar, saya senang. Saya diberikan ngajar di 2 kampus,
di Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya dan Prodi Ilmu Komunikasi di UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, di Malang. Jadi jalan-jalan juga ya? Ya, refreshing lah. Refreshing buat ya. Oke. Dan sekarang bisa online juga kan, nggak terlalu banyak. Ya, artinya masih aktif, masih bisa menyisihkan waktu untuk tetap menyiapkan anak-anak generasi sekarang ini. Kalau bicara soal minat mereka yang menjadi mahasiswa Anda, apakah ada perbedaan atau sebenarnya tetap saja cuman memang eranya berbeda, sekarang anak-anak lebih itu gimana Mas? Ya, mahasiswa sekarang ini kan beda dengan zaman dulu. Misalkan ketika saya ilmu komunikasi itu yang mengambil jurusan jurnalistik sudah semakin sedikit. Makin sedikit memang ya. Sedikit. Ini kan pekerjaan resikonya tinggi, duitnya nggak banyak. Iya. Orang betul. Anak sekarang kan realistis, bisa memilih dan sangat selektif. Sehingga lebih ke PR, lebih ke audiovisual. Yang sekarang saya katakan teman-teman ketika kuliah harus tahu 5 tahun ke depan setelah Anda lulus itu seperti apa media ini. Anda harus antisipasi. Saya katakan dulu teman-teman saya, mohon maaf saya nggak mengecilkan, beberapa teman-teman kuliah saya ketika itu sangat mengidolakan media cetak ketika itu, sekarang juga sudah tidak banyak mengkonsumsi. Maka pastikan bahwa ketika Anda lulus, tantangan Anda di media seperti apa itu menjadi penting. Ketika saya katakan Pak Fajar ketika lulus menganggap media broadcasting booming, betul. Radio dan televisi ketika itu. Maka pastikan sekarang dunia kerja seperti apa, apakah kreatif konten atau apa yang Anda harus pastikan bisa Anda dalami sebagai sebuah hal yang itu menjadi penting. Ini harus dimotivasi. Karena sebenarnya mahasiswa sudah pintar kok Mas. Betul. Mahasiswa hanya butuh motivasi, kemudian support dan evaluasi yang produktif. Mereka sudah nggak perlu diajari terlalu teknis, sudah banyak semua bisa diajari kok. Iya. Karena sekarang ini dalam satu genggaman gadget itu anak-anak mau cari apa aja bisa begitu ya. Oke, Mas Fajar berkarir di media berakhir tahun berapa? 2007 awal. Ya. Apa jadi totalnya itu? Hampir 11 tahun. 93, ya 11 tahun. 11 tahun ya. Relatif tidak terlalu panjang ya. Ya, dibandingkan saya misalnya yang sampai hari ini. 2007. Apa yang waktu itu melatar belakangi, apakah memang sudah merasa bosan atau memang pengen geser? Karena setelah itu jadi komisioner di KBI di Jawa Timur ya? Betul Mas. Ini menarik ini Mas Aldi menanyakan sesuatu yang bisa menyentuh perasaan saya. Kenapa saya kok berhenti dari media? Ketika mohon maaf karir saya lagi bagus, saya nggak ada masalah dengan media dan saya enjoy melakukannya. Betul. Saya katakan saya agak keprihatinan yang mendalam dengan dunia jurnalistik. Saya menemukan banyak orang jadi wartawan media, jadi reporter, jadi jurnalis media karena mereka nggak punya kompetensi. Tapi mereka jadi wartawan karena pilihan terakhir dan alasan kepentingan lain yang sebenarnya bukan tugas wartawan. Saya prihatin. Kalau begini semua mau jadi apa media kita? Jurnalisnya orang-orang yang dibangun tidak berdasarkan komitmen dan kompetensi, ada tujuan lain. Nah terus bagaimana kualitas pemberitaan kita? Ya, termasuk itu mungkin yang kategorinya wartawan bodrek itu ya. Betul. Itu saya prihatin betul. Karena kamu dari mana? Ketika waktu itu saya di Indosiar ya. Aku di TVA Mas, di TVB loh. Kamu dulu sebagai apa? Enggak, ya aku daripada nggak ada kerjaan, aku beli handycam, jadi kontributor loh. Jadi wartawan itu ada syaratnya loh. Wong WTS saja, mohon maaf. Itu ada syaratnya, harus cantik, harus viral, harus menarik. Wartawan itu profesi mulia, nggak gampang. Minimal kamu ada pelatihan, memiliki pendidikan jurnalistik. Ya karena mereka mengejar bahwa ketika itu lagi booming media televisi, kalau begitu nggak begini. Maka saya katakan saya harus mundur, saya akan berbagi ilmu kepada adik-adik mahasiswa untuk menyemangati mereka bagaimana menjadi seorang pekerja media yang baik, bagaimana menjadi seorang jurnalis yang baik yang bertanggung jawab, dan saya ingin menyelamatkan media-media kita dengan orang-orang yang memang punya kompetensi yang baik. Sehingga saya harus ngajar di kampus. Maka saya akan banting setir, saya berhenti dari media, saya akan banyak di kampus. Ternyata Tuhan memberikan rezeki lain, saya memberikan amanah lain. Tapi nggak sempat misalnya dengan orang-orang terdekat lah, dengan istri gitu misalnya, kaget juga loh, nggak ada angin apa-apa, nggak ada ini, kemudian memutuskan mundur, nggak sempat ada protes-protes dari Nyonya? Karena saya sudah sepakati ketika itu memang
saya cukup jadi wartawan, pengalaman sudah cukup di media. Ini media yang saya lalui sudah media-media yang cukup memberikan pengalaman yang cukup baik. Maka saya katakan ya sudah pernah di radio, pernah di TV, sudah mau apa lagi? Ayo kita berbagi ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa. Memberikan, saya sederhana, niat saya hanya sekedar membagikan pengalaman, bagaimana membagikan tips kehidupan dan tips jurnalistik yang sesuai sehingga lebih bermanfaat begitu. Ternyata ya tadi itu ada Tuhan memberikan penugasan lain. Coba ketika itu saya mungkin di media terus mungkin nggak jadi sekarang seperti ini. Betul. Nah, keputusan untuk berhenti dan kemudian saya nggak tahu apakah mendaftar di KPID itu memang sudah jadi target atau faktor kebetulannya cukup besar. Cerita dong. Ini juga menarik karena sebenarnya saya kan jurnalis ataupun reporter Indosiar. Pasti banyak yang kenal. Betul. Ketika saya memilih untuk mundur, banyak orang menyayangkan, kamu itu masih muda, masih punya peluang kok berhenti di media. Nah, ketika ada komisi penyiaran, kamu cocok kayaknya di komisi penyiaran. Kamu coba daftar. Oke, hanya saya daftar karena ini yang memilih adalah anggota di DPRD Jawa Timur yang terhormat dan saya banyak kenal. Alhamdulillah dipercaya. Jadi gitu ya sebenarnya, karena mereka kan kamu Fajar yang liputan Indosiar itu toh, akhirnya banyak yang kenal dan sebagainya. Didukung suara teman-teman yang di wartawan yang menguasai dengan baik. Ya akhirnya saya terpilih 2007, 2010 terpilih kembali Mas Aldi sampai dengan 2013. Ya, praktis ada 6 tahun ya, 6 tahun. 2 periode. Dan itu pun harus berhenti karena memang cukup 2 kali gitu ya. Tetapi beliau nggak berhenti sampai di situ saja, melanglang buanalah ke Jakarta. Jadi langsung itu ya. Nyambung ya. Saya memang punya obsesi, pengen setelah paham situasi penyiaran di Jawa Timur, saya ingin mencoba tantangan, ingin sebagai regulator penyiaran di tingkat nasional. Maka saya ikut seleksi di Komisi 1 DPR RI sebagai komisioner KPI Pusat. Alhamdulillah terpilih 2013 sampai dengan 2016 orang pertama di Jawa Timur yang masuk KPI Pusat. Kalau sekarang masih sudah ada yang lagi lain? Yang Mbak Nunding dari Jawa Timur, Mbak Sadley dari Jawa Timur juga ada. Sekarang sudah ada ya. Alhamdulillah. Tapi yang pertama adalah Fajar Arifianto Isnugroho ya. Alhamdulillah. Oke. Ketika di KPI Pusat, apa karya-karya Anda Mas? Yang menarik saya menghentikan JKS Mas. Yuk kita sahur itu ketika saya jadi komisioner, saya hentikan karena padahal ketika itu ramai banget ya. Ramai banget, sangat tinggi ratingnya tinggi, pengiklannya banyak, terpaksa kita hentikan karena over durasi, berlebihan dan tidak mendidik untuk publik. Termasuk yang joget-jogetnya siapa itu? Bayangkan Sesar. 5 jam itu mulai jam 7 malam sampai jam 12 malam itu full JKS. Terus frekuensi ini digunakan untuk apa? Masih hanya sekedar itu. Saya katakan hiburan itu kalau live maksimal 2 jam. Kenapa? Kasihan artis. Tapi memang regulasi mengatur itu. Regulasi yang penting seimbang. Jadi jangan sampai kemudian kita kan akhirnya menutup frekuensi itu selama sekian jam hanya untuk acara tertentu saja. Tidak dibarengi ada informasi atau apa yang lebih mendidik gitu ya, acara-acara yang lebih produktif gitu loh. Itu kesepakatan karena kebetulan ada kesalahan yang sangat fatal. Sebenarnya YKS ini kan program Ramadan. Yuk kita sahur. Yang diseret di luar Ramadan, yang ternyata menghasilkan banyak perhatian audien dan uang. Mereka lupa bahwa ternyata ya pas ada tergelincirnya ya ketika kita harus sanksi ketika itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menata program Ramadan lebih baik lagi. Sehingga ada muncul Hafid Indonesia. Itu di zaman saya di KPI Mas. Itu waktu Mas Fajar di KPI saya kan prihatin, acara sahur itu kok ketawa ketiwi, lempar-lemparan tepung, guyon. Coba di siang lain lah, apa yang lebih menarik, muncul Hafid Indonesia, muncul lomba dai dan sebagainya. Itu kan variasi yang lebih menarik. Karena TV ketika itu kan memang ratingnya tinggi kalau Ramadan ya. Emang kita dengan MUI alhamdulillah. Ya nggak banyak Mas, coba sudah berbuat lah sesuatu untuk penyiaran Indonesia. Sampai di sini saja sudah cukup banyak sampai saya lupa harus kita break dulu ke iklan. Mas Fajar, nanti kita lanjutkan untuk sesi yang terakhir. Beberapa sahabat Mercury juga mengirimkan pertanyaan, nanti kita bahas, tapi kita break dulu ke pesan-pesan. Iya, kalau ngobrol sama teman yang
backgroundnya awalnya sama itu memang nggak kerasa ya. Kita waktunya terasa pendek banget. Tapi terima kasih Mas Arya di Nginden, Surabaya. Banyak wartawan, banyak penyiar, tapi hanya sedikit yang berhasil melompat ke bidang lain dan ternyata lebih sukses. Menurut Mas Fajar, apakah ini karena wartawan dan penyiar itu sudah merasa nyaman, tidak berani menjajal dunia lain, atau memang nggak ada kesempatan? Ya biasanya ketika kita bekerja di media ini kan memang saya katakan comfort zone-nya itu yang bikin orang jadi lupa melihat peluang lain ya. Biasanya ya. Seperti dan keputusan Mas Fajar itu adalah keputusan yang luar biasa karena saya tidak bisa mengambil itu gitu ya. Ya, kita harus tahu kapan saatnya mengambil keputusan itu, Mas. Betul. Itu yang nggak gampang orang. Ketika orang kamu sudah di ketika itu misalkan di Indosiar, kenapa harus berhenti? Makanya comfort zone-nya itu nggak langsung lempar ke Trans TV atau ke Metro. Atau ke saya harus ke kampus. Lu kenapa? Nggak cukup. Bagi saya media televisi cukup. Saya akan katakan rezeki biar diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya melaksanakan yang terbaik, yang saya yakini ini benar. Sehingga tidak sekedar menuruti kemauan ataupun kenyamanan kita, tapi kita juga harus berpikir panjang karena media kan begini Mas, ketika jadi jurnalis media broadcasting itu kan berbeda dengan tim program ya, yang mungkin lebih stabil. Kita kan bekerja juga tidak dalam posisi tidak normal tadi itu. Saya pikirkan kalau selamanya begini, terus bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana saya harus menata dengan kehidupan saya? Maka saya harus move on, harus putar balik. Mana yang saya harus lakukan yang lebih baik lagi? Maka media cukup menjadi pengalaman yang sangat berharga, sangat bermanfaat bagi perjalanan karir dan hidup saya. Oke, ini sekaligus nasihat yang luar biasa dari Mas Fajar untuk Anda yang mendengarkan program ini dan baru memulai berkarir di media ya. Jangan jangan sampai salah mengambil keputusan. Betul. Dan biasanya orang yang sudah dibesarkan media takut dicap orang yang tidak tahu balas budi. Enggak. Gitu yang menentukan masa depan adalah kita sendiri. Maka ya, rancanglah dengan baik. Yang penting tetap jaga hubungan baik dan tetap jaga komunikasi. Tapi menarik ini yang terakhir ini, benar ini. Kadang-kadang kita itu merasa ada rasa khawatir nanti dikira tidak bisa membalas budi dan lain sebagainya. Budi sudah dibesarkan sehingga kita terbenam sementara ya pilihan seperti itu gitu ya. Ya, oke. Itu Mas Arya di Nginden, kalau misalnya Anda ingin tidak mungkin bisa meniru, tetapi kalau terinspirasi banyak dengan perjalanan karirnya Mas Fajar ya seperti itu. Yang penting itu Mas Aldi ada yang nawari Mas, ketika itu ada peluang, ada yang nawari, itu kan penting. Gitu ya. Saya nggak harus melamar. Saya Ganjar, aku butuh reporter, kamu mau nggak? Kalau oke, ayo gitu. Beberapa kali termasuk di RPH. Kita belum sempat bahas itu, tapi kita ke Sasa dulu. Mas, media cetak bisa dibilang jatuh tersungkur. Media radio juga tidak seberuntung dulu, bahkan banyak yang terpuruk. Televisi nggak seberapa diminati. Apa nih saran Anda supaya media ini keren lagi gitu? Ya. Ini pertanyaan Mbak Sasa. Mbak Sasa, terima kasih. Masyarakat berubah, audien berubah, media juga berubah. Media juga harus berubah. Kalau tidak, maka media pelan-pelan akan ditinggalkan oleh audiensnya. Maka media yang sehat, media yang baik adalah media yang bisa memahami perubahan-perubahan perilaku konsumen medianya. Pahami apa kemauannya, dengan cara apa? Yang sederhana dengan melakukan survei internal. Ditanya, Bu, apa program yang paling disukai, yang tidak disukai. Kalau kita pakai YouTube bagaimana? Itu pahami semuanya. Dengan memahami itu, insya Allah media akan semakin sukses karena media itu bisa memenuhi kebutuhan audiensnya yang terus berubah. Sekarang saja orang sudah nggak nonton TV ya Mas ya, nggak nonton TV karena sudah beralih ke media YouTube. Ini kan harus dipahami, berarti harus bagaimana? Nah, kita harus menyikapinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen media kita. Ya. Oke. Sekarang kita manfaatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang profesi beliau yang terakhir ya. Saya tidak mendengar sejak awal ketika Fajar muda itu seneng bercita-cita jadi jagal gitu ya. Kan nggak pernah sama sekali disinggung-singgung gitu ya. Tetapi ternyata takdir baik buat beliau menempatkan beliau menjadi direktur utama Rumah Potong Hewan yang notabene itu memang dekat sekali dengan para jagal dan dekat sekali dengan dunia perjagalan begitu ya.
Bagaimana ceritanya dari wartawan kemudian bisa menjadi direktur utama? Yang setahu saya memang dilamar bukan melamar ya. Ya, saya mencoba peluang baru karena bagi saya media selama saya amati media yang begini-begini saja. Apalagi setelah media digital itu semua orang adalah produsen konten media. Terus bagaimana saya akan mencoba baru di sisi pengabdian masyarakat Surabaya melalui BUMD. Saya akan coba kemampuan saya di bidang media, manajerial, PR akan saya aktualisasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melayani warga kota Surabaya melalui BUMD Surabaya Rumah Potong Hewan. Saya ikut seleksi karena saya baru belajar ibaratnya adaptasi. Saya mulai yang BUMD yang memang biasa-biasa aja, jangan terlalu yang muluk-muluk gitu ya, yang seperti kelas A, PDAM kan tantangannya lebih kompleks. Saya mulai dari yang ada peluang di RPH, saya masuk begitu. Sehingga ada kesempatan saya ikut seleksi, kebetulan dipercaya oleh Pak Wali Kota menjabat di Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya sejak Januari ya 2022 ya. Masih dilantik, masih enggak dilantik tanggal berapa itu? Tanggal 14 Mas, nggak ada pelantikan, hanya SK saja. Hanya SK ya, penyerahan SK di Balai Kota oleh Mas Eri Cahyadi ya. Mas Eri Cahyadi. Ini amanah yang luar biasa bagi saya, orang media, orang komunikasi yang ngajar kampus, diberi kepercayaan mengelola sebuah perusahaan daerah, tapi prinsipnya kan sama. Pendekatannya dari sisi manajemen. Manajemen itu intinya di komunikasi dan PR yang baik. Insya Allah bisa lebih. Kalau kita lihat himpitannya, kalau kita lihat tolak belakangnya dari profesi sebelumnya dengan bekerja sebagai direktur utama RPH, apa aja Mas? Wah, banyak banget Mas. Saya harus banyak belajar. Saya harus banyak belajar dengan situasi yang baru, regulasi yang baru di BUMD seperti apa, dan tantangannya lebih berat ya, karena BUMD itu harus bekerja dengan target, bekerja dengan hasil yang jelas, dan memang mengorganize orang yang cukup besar dengan organisasi yang cukup kompleks. Ini pengalaman saya, sehingga saya harus katakan di BUMD ini saya masih harus terus belajar. Karena baru memulai. Beda dengan ketika saya di media saya sudah mungkin lebih, saya katakan saya punya kompetensi. Tapi di sini saya baru memulai. Alhamdulillah sudah bisa ada yang dibanggakan. Satu diantaranya Ramadan kemarin Mas Aldi, harga daging di Surabaya relatif stabil. Ini sederhana, tapi ini tolak ukur pertama bahwa saya berhasil bisa mengendalikan ibaratnya RPH sebagai satu di antara mata rantai tata niaga daging, bisa memberikan kontribusi yang baik, menyediakan daging berkualitas dengan harga ramah selama Ramadan. Biasanya Ramadan itu kan naik, fluktuasinya tinggi menjelang Lebaran. Kemarin bisa stabil. Untuk kota Surabaya saja itu stabil. Sementara Sumeneb, Magetan itu biasanya naik sampai 15.000. Ini salah satu. Berarti saya katakan doanya orang banyak, dan saya berusaha untuk mengatakan berarti belajarnya harus lebih sering lagi. Ini bukan prestasi sebenarnya, cuma alhamdulillah saya bersyukur. Iya. Tapi saya pikir juga bukan kebetulan lah ya. Ini pasti prestasi juga karena toh buktinya selama ini yang terjadi pasti akan mengalami kenaikan gitu kan. Nah, mumpung kita ketemu begini, barangkali masih banyak sahabat-sahabat Merkuri yang belum paham betul sebenarnya sebagai BUMD RPH sendiri ditugasi apa oleh wali kota. Karena kan tadi kan yang sempat disinggung kan prestasinya adalah berhasil menjaga agar pasokan tidak berkurang sehingga harga tidak naik. Apakah hanya itu satu-satunya tugas RPH atau seperti apa Mas? Ya, sebagai perusahaan daerah tentunya RPH menjadi pelayanan kepada masyarakat untuk penyediaan kebutuhan daging yang baik, yang sehat, yang halal. Nah, memang ini penjelasannya agak panjang, tapi kami perusahaan daerah tidak boleh terlalu komersil Mas. Tidak boleh terlalu komersil. Karena itu memang bagian dari kita untuk melayani masyarakat. Karena daging menjadi sebuah kebutuhan, maka RPH harus memfasilitasi masyarakat dengan kebutuhan daging yang baik dengan harga yang ramah. Itu satu di antara yang penting. Maka kita utamanya adalah unit jasa potong hewan,
Itu yang kedua adalah saya juga mengelola rumah daging, menyediakan kebutuhan daging berbagai jenis, daging sapi dan daging ayam. Dan itu orang bisa membeli ke RPH ya? Bisa di Pegirian store-nya, dan kami juga bisa diakses di e-Peken sejak Ramadan kemarin untuk aplikasi, dan kami akan terus berbenah untuk mengelola penjualan digital dengan baik, Mas. Karena sekarang kan konsepnya konsep digital ya, pengiriman, pemesanan lewat digital, sedang membangun aplikasi yang lebih ramah untuk masyarakat sehingga RPH lebih dekat, lebih gampang diakses dan lebih gampang dibeli dimanapun orang berada. Kalau boleh tahu dan bisa diceritakan apa tantangan terbesar? Tantangan terbesarnya memang ini dunia yang cukup resikonya besar karena jual daging itu high risk ya, karena daging itu setelah beberapa jam kan menghitam dan nggak laku. Makanya ini perlu saya ingin membuat RPH menjadi lebih modern. Lebih modern karena itu kebutuhan warga dan kebutuhan masyarakat Kota Surabaya. Lebih modern sehingga menyaji teknik pemotongan, penyajian dagingnya lebih menarik daripada yang sekarang yang mungkin masih sangat tradisional. Oke. Nah, sekarang kita ada di saat penyakit mulut dan kuku. Tapi kalau untuk Surabaya sudah Surabaya termasuk daerah yang aman ya. Tapi dilingkupi oleh daerah yang wabah, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto. Sehingga saya harus hati-hati dan waspada, meningkatkan kewaspadaan dan ekstra pengawasan terhadap semua hewan yang masuk ke RPH. Karena bukan tidak mungkin dari daerah-daerah itu bisa masuk ke Surabaya gitu ya. Sampai sekarang masih bisa terkendali, Mas. Karena kita screening ketat, surat-suratnya, kondisi fisiknya, dan terpenting lagi adalah melakukan penyemprotan desinfektan lebih intens. Itu salah satu cara untuk melindungi saja, jangan sampai masuk ke ke lingkungan RPH. Sudah siap untuk Idul Kurban? Idul Kurban insya Allah kita siapkan. Ini kalau kita siap motong, tapi yang dipotongin yang perlu disiapkan. Artinya apa? Cari sapi yang sehat tidak gampang. Sementara kami harus membantu masyarakat mendapatkan sapi yang sehat, terawat dengan harga yang terjangkau. Ini kan nggak gampang. Stoknya terbatas, pasti biasanya akan naik. Di tengah kondisi pasokan sapi yang terbatas ini kita harus berusaha. Kemarin di Blitar alhamdulillah sapinya masih bagus-bagus. Nah ini sekarang tinggal mengeluarkan dari Blitar ke Surabaya, bagaimana sedang kita carikan solusi. Untuk masyarakat Surabaya. Jadi ini masih ya sementara jaminannya untuk Idul Adha aman gitu ya. Tetapi bukan tidak mungkin ya, tetap perlu ekstra ordinary lah ya. Betul. Untuk bisa justru malah mendapatkan sapi-sapi yang sehat itu sulit. Ini yang sulit, Mas, karena nggak semuanya peternak mampu, dan kalaupun dibawa ke sini kami juga harus berhitung dengan resiko. Sebab ketika diambil sapi mungkin sehat, begitu diletakkan di RPH, dijual, di display 2 minggu itu bisa jadi sakit. Nah kalau kemudian orang sudah milih 20 juta menjelang hari sakit, sopo sing ganteni sapi ini kan juga resiko. Maka kita harus mulai berhitung kapan sapinya didatangkan, jumlahnya berapa, sehingga tidak terlalu banyak berkumpul, sehingga bisa menekan penularan PMK ini. Karena cepat sekali, sangat mengkhawatirkan. Kami sedang berkonsultasi dengan tim dokter RPH. RPH memastikan bahwa semuanya berjalan baik, karena ini adalah faktor upacara keagamaan ya, itu ada bagian dari syariat Islam. Ya kita harus sukseskan dengan cara-cara yang baik dan ada solusi yang baik. Begitu, Mas. Ya. Janji, saya nggak berani bilang janji, tapi bolehlah. Apa janji Anda sebagai Direktur Utama RPH untuk meningkatkan kinerja yang masyarakat bisa lihat, yang parameternya jelas begitu? Ya, saya komitmennya sesuai dengan tugas pokok RPH saja, menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal dengan baik. Itu saja dulu, karena PR-nya cukup banyak. PR-nya cukup banyak. Kalau ini bisa konsisten, kita jaga kualitas daging, kita jaga kontinuitasnya, tetap pasokan berjalan lancar, sudah berhasil RPH. Sambil nanti yang bisnis daging yang lain bisa kita kelola setelahnya. Misalkan membuat pabrik pengolahan daging seperti sosis, kemudian koret, itu kan perlu. Karena sekarang sudah daging
menuju ke sana. Dan itu sangat mungkin dilakukan oleh sangat RPH. mungkin. Okay, Sehingga itu yang menjadi pendongkrak pendapatan RPH dengan melakukan diversifikasi produksi pengolahan daging itu yang lebih menarik karena orang sekarang lebih senang mengkonsumsi misalkan frozen nugget itu kan lebih menarik, bakso, siomay daripada yang daging biasa dimasak itu kan orang sekarang keluarga muda biasanya malas masak. Sekarang kita push yang produk yang olahan daging seperti siomay, tahu bakso dan jenisnya itu. Oke, waktu kita sangat terbatas tapi di bagian akhir sebagai closing statement Mas Fajar, Tuhan sudah begitu baik dengan segala perjalanan karir Anda yang sangat luar biasa mengantarkan Anda menjadi seorang direktur utama RPH sampai hari ini. Meskipun kita juga belum tahu ya kedepannya nanti Tuhan akan amanatkan apa lagi. Tetapi dengan segala kebesaran itu, apa yang bisa disampaikan sebagai sumber inspirasi karena kita ada di rumah inspirasi? Ya, saya selalu mengatakan awal adalah menata niat. Setelah itu kita memaksimalkan ikhtiar dan menyempurnakan dengan tawakal. Insya Allah apa yang kita lakukan bisa lebih maksimal, lebih bermanfaat, dan lebih baik untuk kebaikan semua. Wow, luar biasa. Matur nuwun. Haji Fajar Arifianto Isnugroho, Estos MSI yang sudah hadir menjadi tamu kita di perbincangan Rumah Inspirasi. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Aldi, sehat-sehat terus ya di Rumah Inspirasi. Matur nuwun sangat. Mohon doanya. Amin. Semoga Mas Aldi juga sehat selalu. Baik, sukses dan berkah. Amin. Baik, itu perbincangan saya di Rumah Inspirasi untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan melalui Mercury dan menonton melalui YouTube channelnya Mercury, Radio Mercury 96. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe supaya channel ini berkembang lebih baik. Saya Aldi pamit, kita ketemu lagi di Rumah Inspirasi berikutnya.